Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Ini ingin berbicara soal kuburiun ya. Jadi kalau berbicara kuburan, kuburiun, kuburan orang-orang soleh, itu paling banyak menjadi tujuan wisata, bahkan masuk biro perjalanan ya, yang disebut dengan istilah wisata religius. Tidak sedikit orang yang banyak melakukan perjalanan ke kuburan, jadi wisata kuburan. Terutama ya kuburan orang-orang soleh, kuburan wali songo dan sebagainya, yang tentu saja hal itu perlu banyak mendatangkan kritik dari kita. Apa tujuannya? Kalau kita pahami dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, justru itu mengapa kemudian jenazah Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah. Itu ada maksudnya, sebagaimana hadis Nabi bahwa karena khawatir dijadikan sembahan, yang sekarang kekhawatiran itu terjadi gitu. Dan kita tidak mendapatkan berita dari asar-asar sahabat dahulu kala ya, pada saat sahabat masih hidup, pada saat Rasulullah masih hidup, ketika orang-orang Badar meninggal misalnya, orang-orang Uhud meninggal di perang Uhud, lalu mereka datang berwisata ke kuburan para sahabat, berwisata ke kuburan para syuhada Badar atau kuburan lainnya, itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakan oleh orang sesudahnya, hal seperti itu dianggap sesuatu yang sangat penting. Jadi seandainya ada kuburan yang berhak dimuliakan, itu adalah kuburan Rasulullah dan para sahabatnya. Seandainya yang seperti itu terjadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu kan tidak terjadi. Hal itu tidak mengindikasikan adanya seorang rasul yang berbicara agama kemudian membenarkan berziarah ke kuburan sahabat-sahabat Nabi. Ziarah memang tidak dilarang, tetapi kalau kita lihat budaya ziarah seperti yang dilakukan sekarang ini, itu tidak terkenal di zaman Rasulullah, apalagi ziarah rombongan. Biasanya sih yang didata sekolah-sekolah, perkampungan, RT, RW. Itu kalau di Jakarta begitu, biasanya sampai 5 bis, 10 bis. Kemudian tulis wisata religius, datang ke daerah-daerah Wali Songo, pasti tujuannya kuburan. Jadi tujuannya kuburan. Lah itu tentunya tak sejalan lah dengan perintah agama. Walaupun dalam hal ini ziarah itu dibolehkan, tidak bermakna harus ada ritual ziarah sebagaimana dibuat oleh mereka ya. Kalau kita lihat kan ritual ziarah ini diciptakan oleh mereka. Ritual ziarah ya, dengan berbagai macam bacaan-bacaan yang dirancang sebagainya, itu dipimpin oleh seorang imam atau ada guide-nya juga seperti turis itu ya, yang menceritakan tentang kuburan dan sebagainya. Artinya tingkat kualitas intelektual muslim di Indonesia ini memang perlu ditingkatkan kembali untuk lebih kritis memahami mana ziarah dan mana yang tidak. Sedangkan kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu ziarah tidak berkali-kali, walaupun kita misalnya berkunjung ke kuburan ibunya Aminah ketika itu misalnya, yang
oleh Rasulullah, yang oleh Allah itu ditolak ya ketika memintakan ampun Aminah. Jadi ketika meminta ampun Aminah dalam sebuah hadis itu dia menangis Rasulullah. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah bahwa itu oleh Allah bahwa ditolak permintaan ampunannya. Kemudian Rasulullah minta izin untuk ziarah. Ziarah itu artinya cuma mengingat bagaimana nasib kita itu di kuburan. Beda, di situ memintakan ampun dan kemudian ziarah. Jadi ziarah itu tidak lebih bagaimana kita agar bisa berzikir tentang kematian. Itu ziarah tujuannya itu mengingat mati. Seandainya nasibnya kita seperti mereka gitu. Tidaklah berduyun-duyun datang ke kuburan lalu dipimpin oleh seorang imam berzikir di kuburan, menyanyikan berbagai macam nyanyian yang sifatnya tawassul, yang sifatnya istighatsah, sampai mengirim berbagai macam Fatihah kepada roh-roh yang ada gitu. Ya jelas itu bukan ajaran Islam. Rasulullah kalau memang ada yang seperti itu sudah pasti dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Para sahabatnya akan meniru Rasulullah, meniupkannya, menyampaikannya, membacanya, dan dikirim ke berbagai jurusan orang-orang mati yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bukti, ya, satu bukti keberadaan Islam ketika itu, di mana setiap muslim hanya bisa melaksanakan perintah Rasulullah sesuai dengan yang digariskan oleh sunnah Nabi, sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Tidak semua amalan bisa diamalkan di kuburan, dan tidak ada satupun kebiasaan dari Rasulullah dan para sahabatnya selalu berziarah, tidak henti-hentinya berziarah. Berziarah itu hanya jarang-jarang dan tidak untuk dilaksanakan. Ini kan setiap malam Jumat harus ziarah, datang membawa Al-Quran ke kuburan. Siapa yang ngajarin? Belum lagi yang datang rombongan mereka ini. Datang rombongan, datang ke Wali Songo, membawa harapan, berdoa kepada Wali Songo, bukan mendoakan mereka, tetapi minta tolong kepada mereka. Bayangkan orang hidup, orang yang berakal harus minta tolong kepada orang mati. Di mana letak derajatnya sebagai seorang muslim itu? Di mana letak derajatnya sebagai orang yang ngerti agama? Di mana letak derajatnya seorang yang mengerti tauhid? Apa pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka berduyun-duyun bersilaturahim ke kuburan, istighatsah, tawassul di kuburan, mengadakan haulan di kuburan. Siapa yang lebih mulia? Ulama sekarang ini atau zaman sahabat Nabi? Jelas sangat mulia di zaman sahabat Nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari sahabat Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karenanya kalau memang sahabat Nabi itu menganggap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini baik, sudah pasti akan dilakukan. Sudah pasti mereka tidak akan berpayah-payah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti mereka tidak akan berpayah-payah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup minta kiriman pahala dari orang-orang yang hidup ketika itu, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Jadi terlalu banyak bid'ah di dalam Islam ini yang diamalkan oleh umat Islam tanpa mengetahui seluk-beluknya bahwa yang diamalkan itu tidak pernah dituntunkan oleh agama. Yang disebut Islam itu pasti harus datang dari Al-Quran. Yang disebut Islam itu pasti harus datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang menginginkan kualitas keislaman kita itu benar-benar murni, emas yang murni itu adalah emas yang 24 karat tanpa campuran. Tetapi ketika emas itu tidak murni, ia bisa menjadi emas 16 karat. Kalau sudah emas 16 karat itu harganya kurang. Sama halnya itu dengan ibadah. Kalau sudah tidak murni ibadah itu harganya kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali ini dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.